Itu nanti penting banget sampai kita punya anak. Sini aku tempelin hasil-hasil USG aku. Halo, masih di edisi yang sama ya. Aku mau nge-share lagi nih perlengkapan yang harus dibawa ke rumah sakit. Ini khusus untuk dokumen-dokumen penting yang harus dibawa ke rumah sakit. Apa aja sih? Ya, stay tune terus. Langsung aja nih kita bahas apa aja yang perlu dibawa ke rumah sakit. Jadi untuk fotokopiannya dulu ya. Semuanya tuh udah aku jadiin satu di sini. Aku staples semuanya, staples kayak gini. Ini ada fotokopi kakak. Ini kakaknya itu kita fotokopi aja nih. Kakak KTP istri, KTP suami, sama buku nikah, sama kartu BPJS itu di fotokopi rangkap 5. Terus kalau untuk buku KIA kita fotokopi rangkap 2 aja gitu. Itu semuanya buat jaga-jaga. Kenapa aku rasa ini tuh penting semuanya? Karena nanti kalau untuk kakak KTP kartu BPJS otomatis itu dipakai pas kita mau melahirkan, pas di perawatan gitu kan, di perawatan di rumah sakitnya. Nah, sedangkan kayak buku nikah, terus buku KIA, itu biasanya itu kayak dipakai buat bikin akte gitu loh. Kalau akte sih biasanya ya, kalau di sini aku udah sekalian mau bikin akte, udah aku urus gitu loh, maksudnya aku siapin sekalian. Kalau untuk akta bayi biasanya tuh butuh fotokopi kakak 2 lembar, terus fotokopi KTP istri sama suami 2 lembar, dan juga sama fotokopi buku nikahnya 2 lembar. Kan masih ada sisa tuh, tadi kan di fotokopinya 55. Jadi masih punya sisa si kakak ini. Kakak ada 3 lembar, KTP istri ada 3 lembar. Udah aku tulisin di sini biar suamiku juga enak nanti ngambilinnya. KTP suami ada 3 lembar. Kartu BPJS ku ini ada 5 lembar ya. Nanti kalau misalnya mau dipakai. Terus ini ada fotokopi buku KIA. Buku KIA itu yang buku pink, buku periksa kita. Sama buku nikah. Itu. Nah, bagian mana aja sih yang di fotokopi? Yang bagian buku KIA-nya. Jadi, aku tuh sebenarnya sering periksanya di dokter. Nah, biar buku KIA aku itu nggak kosong, karena aku itu kan anak rantau ya. Aku ada di Semarang, tapi aku mau lahiran di Ngawi. Jadi, mau nggak mau aku harus ngisi nih buku pink biar kita punya RM atau rekam medis, jadi punya bukti-bukti hasil periksa kita gitu. Jadi yang di kopi itu, ini bagian depannya ada nama istri, nama suami ya. Terus ini ada juga kayak hari pertama mens terakhirnya atau HPHT, sama riwayat kehamilan, hamil keberapa, sama ini nih bagian hasil pemeriksaan kayak gini. Di fotokopi sekalian untuk hasil labnya juga gitu. Nah, setelah itu dokumen asli yang asli nih, dokumen penting kita ini juga kita bawa. Kalau misalnya fotokopinya kurang gitu kan, kita bisa fotokopi lagi. Ini ada kakak di sini, ini kakak ya. Kakak asli. Terus buku KIA-nya ya. Ini buku KIA. Terus ada juga ini buku nikah. Buku nikah aku taruh di amplop. Ini ada buku nikah nih. Kali aja nanti kalau misalnya kehabisan fotokopi butuh lagi, ini bisa dipakai gitu, nggak perlu balik lagi pulang. Nah, untuk buku KIA nya sendiri punya aku itu lumayan udah tertata ya. Jadi ini buku KIA, buku periksa kita ini udah aku sampulin yang pasti, karena buku KIA itu nanti penting banget sampai kita punya anak, sampai dewasa. Sekarang kayaknya dipakai sampai dewasa deh, nggak cuma sampai 5 tahun aja. Nah, udah aku kasih sampul. Ini hasil labnya yang agak gede ditaruh di depan, yang kemarin terakhir, yang kayak COVID dan lain sebagainya. Nah, di sini ada nama kan. Terus di punya aku itu labnya ditaruh di sini yang kecil-kecil, di staples gitu, ditaruh di tempat hasil periksa. Nah, yang paling belakang nih, aku kasih kertas sendiri, aku inisiatif sendiri. Ini aku pasangin kertas, aku tulis my pregnancy. Di sini aku tempelin hasil-hasil USG aku. Jadi karena memang aku itu periksanya di dokter sebenarnya, jadi aku sering banget gitu tiap bulan aku USG. Pas awal kehamilan sih mungkin 2 bulan gitu ya. Cuman di kalau udah TM2 ke atas aku tiap bulan USG. Jadi buku ini sebenarnya cuma buat punya RM aja, biar punya rekam medis buat nanti aku laporan ke kota lahiran yang aku pakai buat melahirkan juga gitu. Nah, di sini nih aku tempelin kertas, aku staples sendiri. Ini kertasnya tebel ya, menggilap gitu, aku lupa namanya kertas apa. Terus di sini aku tulisin kayak HPHT-nya kapan, HPL-nya kapan, terus ini USG pertama di mana, kapan, usia kehamilan berapa, terus hasilnya gimana, itu aku tulis di sini semuanya.
Terus ini ada hasil USG-nya. Soalnya biasanya kalau kita periksa di dokter itu kayak jarang banget lah dokter yang mau nulis gitu. Biasanya itu ada beberapa yang mau nulis, tapi jarang banget gitu kan. Jadi aku tulis aja di sini gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita periksa, kita mau bersalin, perawat atau bidan-bidannya atau dokternya pun tuh enak mau buka, oh iya ini tanggal sekian pertama kali USG, terus nanti oh ini USG kedua, terus nanti ada oh ini USG terakhirnya, kayak gitu ya. Jadi ini inisiatif sendiri, kalau mungkin kalian mau ikutin cara aku biar nanti lebih enakan gitu dilihatnya gitu ya. Ini rumus-rumusnya kemarin, ini rumus menghitung usia kehamilan aku nih, kayak gitu ya. Jadi dokumen yang penting, yang paling penting dibawa ya itu tadi, harus dibawa mau ngurus ataupun nggak ngurus akta ya. Karena biasanya kalau misalnya kita bisa ngurus akta, kadang itu ada beberapa rumah sakit yang bisa ngurusin akta sekalian gitu, jadi kita nggak usah repot-repot, tinggal fotokopi aja. Jadi ini menurut aku wajib banget dibawa. Nah, dua ini, yang satu dokumen asli, yang satunya fotokopian. Nah, ini nanti aku taruh lagi di stop map yang ada klipnya itu, yang ada cetakannya itu. Gitu. Ya guys, ada lagi yang lupa satu. Jadi kita jangan lupa bawa buku rekening ya. Buku rekening tabungan kayak gini nih misalnya. Nih buku rekening. Jadi kenapa kita harus bawa buku rekening? Karena nanti misalnya nih, kalau misalnya tempat kita bersalin itu nggak bisa pakai debit, kan kita bisa ambil di sini di tabungan kita gitu. Kalau maunya cash ya gitu. Soalnya kan misalnya kita butuh uang banyak, terus tahu sendiri kalau ngambil di ATM itu ada batasannya. Jadi mendingan bawa juga buku rekening. Apalagi kalau tempat bersalin kita itu jauh dari rumah gitu ya. Jangan lupa bawa dompet, karena di dompet ini banyak banget kartu-kartu penting gitu. Kemungkinan misalnya kartu BPJS-nya, KTP itu kan biasa di dompet ya, biar nggak hilang. Jadi tetap di dompet aja, tapi dompetnya jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah buku KIA kalau di antara semuanya ya, sama kakak KTP itu penting banget. Dan yang aku sebutin tadi silahkan kalian siapin, jangan lupa dibawa nanti ketika bersalin. Nah ya, terima kasih udah nonton ya, semoga bermanfaat video aku ini. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.